Itu Palupi. Aku menamainya dari film Asrul Sani. Ia pria yang gak bahagia. Kami belum pernah bicara sebelumnya. Mungkin kami memang gak akan saling bicara. Alasan yang selalu kumanjakan adalah kami memang tidak ditakdirkan. Bahkan untuk satu dialog kecil. Ya, aku tahu apa masalahku. Aku selalu mencoba untuk memahaminya. Padahal yang ku perlu hanya menyapanya. Aku bahkan terlalu takut untuk sekedar jadi pengecut. Aku tak pernah membuat pilihan dramatis dalam hidupku. Bagiku semuanya untuk yang lebih baik atau buruk. Itu udah mode standar. Titik. Jujur, aku menjadi versi diriku yang paling menawan ketika mabuk. Beneran, mungkin aku butuh mabuk dulu. Tapi gimana kalau aku terlalu mabuk? Terus aku lapar, perutku keroncongan. Aku akan sangat mudah kelaparan ketika mabuk. Terus di saat yang bersamaan aku sendawa. Terus aroma gak sedap dari mulutku menari di hidungnya. Terus dia muntah, aku ikut muntah. Kalian harus tahu aku punya emetofobia. Jelas itu bukan aktivitas fisik yang aku bayangkan. Tapi sebenarnya bisa aja sih aku ajak makan. Perut kami berdua pasti sekosong itu setelah muntah bersama. Mengisi perut dengan kuah tongseng hangat Haji Budi di veteran. Pasti megah banget sih. Oh iya, kalian gak perlu maksain diri untuk nyisipin pesan moral ke dalam sandiwara murahku ini. Terserah kalau kalian mau ceritain ini buat basa-basi sama pasanganmu. Siapa tahu kan bisa berfungsi sebagai obrolan ketika kalian kehabisan bahan. Sepertinya pasangan kalian butuh basa-basi yang lebih menggigit sebelum kamu diizinkan menggigit bibir pasanganmu. Pesan moral tidak akan berfungsi sama. Kesimpulan cuma jadi bukti kalau kalian terdiagnosa bosan selamanya. Apa-apa kok dicari maknanya. Ya tapi terserahlah, prima facie bukan rekomendasi. Apalagi avovenia. Manusia tuh emang suka sekali mengolah pola. Padahal kan informasi mungkin saja terputus. Semua ini hanya omong kosong yang harus ada. Semua ini hanya klise yang mungkin terjadi. Lagi pula semua yang pernah kalian percaya mungkin saja cuman kebohongan. Tapi cerita selalu bertahan lebih lama. Namun jika hanya menjadi cerita saja. Lihat Palupi. Apa yang kamu cari sih? Gak sekalipun kamu menengok ke sini. Padahal kamu tampak sangat cantik jika dilihat dari sisi kiri. Iya, maksudku paham kan? Manusia seringkali menghabiskan 99 kali selfie. Padahal jika saja mereka sudah paham sisi terbaik dari wajah mereka, mereka bisa aja menghemat memori ponsel mereka. Palupi. Rasanya aku menemukan metafora yang tepat untuknya. Iya, bagaikan air laut di dalam cangkir kopi. Iya, aku merasa ia berada di tempat yang salah. Tapi ya, kadang juga manusia bisa hidup di tempat yang terburuk. Gak ada yang normal di dunia ini. Mana ada yang normal? Sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu punya firasat itu. Tapi kamu pikir itu gak masuk akal. Wajar kamu selalu bilang dalam hati, kamu gak mau ngasih makan firasatmu terlalu banyak. Kamu belajar dari pengalamanmu. Begitu kamu memperhatikan satu hal-hal menjadi sangat kuat. Kamu gak bisa menganggap semua hal hanya fenomena sederhana seperti orang lain. Kamu mencoba menenangkan pikiranmu. Tapi itu cara lain untuk memberi pikiranmu makanan bergizi. Lantas kamu biarin semua itu berlalu. Seperti halnya orang lain. Mungkin bukan kamu yang menarik pelatuknya. Tapi kamu tetap saja membantunya menembakkan peluru itu. Seperti orang lain. Tampaknya hidupmu adalah serangkaian hukuman yang gak kamu sadarin. Apa yang gak kamu pengen tahu dan pahami, pada akhirnya bakal jadi hal yang harus kamu ketahui dan pahami. Kamu dan jendela itu. Kamu dan sela-sela pintu itu. Kamu seperti seekor ikan di dalam akuarium. Terus saja memandangi dunia yang tak pernah benar-benar kamu kenal. Ada apa dengan jendela itu? Ada apa dengan sela-sela pintu itu? Hei. Rasa takut memang mekanisme bertahan hidup yang penting. Tapi tikus tak mungkin menatap mata ular sebelum ular memangsanya. Kemudian minta maaf bahwa si tikus tak mungkin memenuhi minat sang ular.
Kamu menghindari hal yang nyata, lantas pura-pura percaya kalau itu bisa mencegah hal buruk yang terjadi padamu. Kamu pikir sesuatu yang belum akan terjadi, tapi kamu masih mungkin tidak melihat dia datang. Hei, katakan sudah berapa lama kamu tak membuka pintu itu? Kamu takut kan? Coba katakan. Kamu takut ya? Sudah berapa lama Kamu takut kan? Coba Kamu katakan. takut. Sudah berapa Kamu lama kamu takut membuka kan? pintu itu? Kamu takut ya? Kamu takut kan? Kamu Coba takut katakan. kan? Sudah berapa lama Kamu kamu takut membuka kan? pintu itu? Kamu takut ya? Sudah berapa lama kamu sudah membuka pintu itu? Kamu takut kan? Kamu takut ya? Kamu takut ya? Coba katakan. Kamu takut ya? Berapa lama kamu tak membuka pintu itu? Kamu takut ya? Kamu takut ya? Kamu takut kan? Kamu takut ya? Kamu takut ya? Takut kan? Kamu takut kan? Kamu takut. Kamu takut. Kamu takut. Kamu takut kan? Kamu takut. Kamu takut. Kamu takut ya? Kamu takut. Kamu takut. Kamu takut. Kamu takut kan? Kamu takut kan? Takut ya? Kamu takut ya? Kamu takut ya? Takut ya? Kamu takut kan? Kamu takut kan? Kamu takut ya? Kamu takut ya? Kamu takut ya? Kuat ya? Kenapa ramai sekali ya? Jangan terkecoh oleh matamu sendiri. Ada apa dengan Pak Lupi? Masih aja nanya. Kamu dan kebiasaanmu terkecoh oleh fantasi kerabat keluarga Pak Lupi. Gak semua yang mati ada yang menangisi. Tapi gak semua yang mati benar-benar pergi. Aku gak ngerti. Rupanya kepalamu sekacau itu. Lihat wajahmu, payah sekali. Kemarin aku masih melihatnya. Tidak ada yang serta-merta. Kamu seorang reporter di koran lampu merah. Tulis, kamu mendapat judul yang penting sekarang. Ini sesuai maumu kan? Pak Lupi. Berhenti mencemaskan kepalamu dan kepalanya yang sudah pecah. Orang-orang mencintai judul-judul tulisanmu. Ini magnum opus. Aku yakin dengan judul yang tepat, kasus ini akan lebih hebat dari tulisanmu sebelumnya. Lucu sekali. Perempuan dicegat polisi berseragam palsu, dituduh sebagai pengedar sabu, diseret ke mobil lalu diperkosa bergantian. Siapa lagi yang bisa menulis hal seperti itu kalau bukan kamu? Kamu tahu apa yang lucu? Biar aku yang nulis judulnya. Bagaimana dengan laki-laki mati bunuh diri di dalam kamar kontrakan kecil karena terlalu banyak berfantasi dan membaca fiksi. WC di dalam, input listrik PDAM, wifi kencang, 900.000 sebulan. Minat, hubungi Bu Haji yang punya warung nasi uduk. Gimana? Kamu setuju? Kenapa nggak ada seorang pun yang ngeliat ke sini? Hei, dengar. Mungkin seseorang entah dimanapun mendesahkan namamu karena ketidakhadiranmu. Mungkin dengan berpikir seperti itu jiwamu akan bernapas lagi. Ya, mungkin. Tetap saja itu tidak menjawab apapun. Jawaban. Sejak awal kamu terlalu janggal. Masuk akal jika kamu terlantar sampai akhir. Seharusnya itu pertanyaan paling mudah untuk kamu jawab sendiri. Kenapa nggak seorang pun melihat ke sini?